Shalom. Selamat Halo, malam Bapak Shalom. Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga selamat teman-teman malam. dengan setia mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya, dimanapun kita berada saat ini, baik di tempat di mana Bapak Ibu sedang bertugas atau di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya itu semua tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama pujian penyembahan yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bertata di atas setiap pujian anak-anaknya. Amin. Dan saya percaya kita pun semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini, supaya kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita pun memiliki iman percaya kepada Tuhan yang tidak stagnan lagi, yang tidak biasa-biasa lagi, tetapi yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-142. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp, Discipleship, and Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-142. Dan malam hari ini saya beri tema hidupku adalah penyembahan bagian yang ke-8. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, satu pertanyaan yang akan mengawali renungan kita malam hari ini. Apakah yang Tuhan mau dari hidup kita? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Mari Bapak Ibu kita akan baca kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-14 yang akan melandasi pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Bapak Ibu, apakah yang Tuhan inginkan dari kita? Dari Bapak Ibu, saudara dan saya? Bapak Ibu tahu? Yang Tuhan inginkan dari kita, yang Tuhan inginkan dari Bapak Ibu, saudara dan saya, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan kata cemburu, Tuhan itu sangat cemburu. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besarnya Dia mengingini Sion. Sebegitu besar cemburunya Bapak Ibu terhadap Sion. Bapak Ibu, mari kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-132 ayat 13 dan 14. Mazmur pasal 132 ayat 13 dan 14 mengatakan, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya.
di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Bapak Ibu, siapa Sion ini Bapak Ibu? Sion berbicara tentang gerejanya, tentang Bapak Ibu, saudara dan saya sebagai mempelai Tuhan, sebagai mempelai wanitanya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai cemburu ini, sebelum kita masuk kepada penyembahan yang sesungguhnya. Kepada siapa sebenarnya hati kita ini melekat? Bapak Ibu, di ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Keluaran pasal 34 ayat 14 dikatakan, jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang cemburu. Kok bisa ya? Tuhan itu cemburu. Apa sih maksudnya? Nah Bapak Ibu, saya mendapati dari kutipan The New Living Translation, ini bukan terjemahan ayat langsung Bapak Ibu, tapi dari penjabaran ayat Keluaran pasal 34 ayat 14 tadi, dikatakan tentang kata cemburu. You must worship no other gods, but only the Lord, for is a God who is passionate about his relationship with you. Engkau tidak boleh menyembah kepada ilah-ilah lain kecuali Tuhan saja, oleh karena dia adalah Tuhan yang sangat bergairah. Dialah Tuhan yang passionate Bapak Ibu, sangat bergairah di dalam hubungan, di dalam persekutuan dengan Bapak Ibu saudara saya. Jadi Bapak Ibu, ternyata Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan penuh gairah. Tuhan yang mengasihi orang-orang yang dikasihinya dengan penuh gairah. Mengasihi Bapak Ibu saudara dan saya dengan penuh gairah. Nah, karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara dan saya dengan gairah, karena kasih Tuhan itu sedemikian besarnya kepada Bapak Ibu saudara dan saya, sehingga di dalamnya terkandung rasa cemburu Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena begitu sayangnya, karena begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita, kepada Bapak Ibu saudara dan saya, sehingga Tuhan menjadi cemburu kalau kita menyembah kepada Allah-Allah lain. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, manusia bisa cemburu? Pasti bisa Bapak Ibu, karena manusia memiliki rasa cemburu. Tapi kalau manusia, cemburunya mengerikan Bapak Ibu. Ada yang sampai bunuh-bunuhan Bapak Ibu. Tapi kecemburuan manusia ini dan kecemburuan Tuhan itu berbeda Bapak Ibu. Kecemburuan manusia bisa sampai hal-hal yang mengerikan. Tetapi kalau kecemburuan Tuhan itu begini Bapak Ibu, kecemburuan Tuhan itu karena besar gairahnya untuk memproteksi kita, untuk memproteksi Bapak Ibu saudara saya. Dari apa? Dari pengaruh dunia, dari pengaruh iblis. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya mengerti kebenaran ini, wow, Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Dan Dia sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan itu cemburu kalau kita, kalau Bapak Ibu saudara dan saya main-main dengan dunia. Kalau Bapak Ibu saudara saya mengingini dunia. Kalau Bapak Ibu saudara saya lebih mencintai dunia. Bapak Ibu, begitu hati kita, hati Bapak Ibu menyimpang, hati Bapak Ibu bergeser, dan Bapak Ibu lebih mengingini yang lain. Mengingini apa Bapak Ibu? Mengingini harta kekayaan. Dan Bapak Ibu hidup hanya berfokus kepada uang. Uang dan uang. Bapak Ibu berfokus hanya kepada pekerjaan. Apalagi Bapak Ibu hanya berfokus kepada anak-anak
Bapak Ibu. Bapak Ibu terlalu sayang kepada anak-anak. Bapak Ibu mengasihi anak-anak terlalu berlebihan. Bapak Ibu terus berfokus kepada usaha Bapak Ibu, kepada perusahaan Bapak Ibu. Bapak Ibu terlalu berfokus mengejar pangkat dan jabatan Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena kecemburuan Tuhan itu begitu besarnya gairahnya kepada kita, maka Tuhan memproteksi kita, memproteksi Bapak Ibu, saudara dan saya, supaya Bapak Ibu saudara dan saya tidak terpengaruh oleh dunia ini, tidak terpengaruh oleh iblis. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita tidak membuat Tuhan cemburu? Yaitu dengan cara melekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan penyembah. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya melekatkan diri kita kepada Tuhan itu Bapak Ibu? Simple Bapak Ibu. Caranya dengan kita terus-menerus membangun relationship dengan Tuhan. Setiap hari. Miliki saat teduh setiap hari. Bahkan 1 jam sekali setiap hari. Kita menaikkan doa. Kita menaikkan pujian. Kita menaikkan penyembahan. Kita mendeklarasikan firman. Bapak Ibu harus memiliki hubungan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Bukan hanya pada saat ibadah saja. Penyembahan di dalam ibadah adalah penyembahan korporasi. Tapi Bapak Ibu harus memiliki waktu. Dan saya katakan, Bapak Ibu harus dengan sengaja meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan secara pribadi. Face to face. Dan setiap kita harus memiliki suasana penyembahan seperti ini. Amin. Bapak Ibu, Alkitab berkata, jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu melekatkan hati ini kepada Tuhan. Karena dunia dengan gravitasinya, dengan kekuatannya, dan ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dunia sedang terus menarik kita masuk ke dalam sistem dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu pegang gadget bukan? Berapa jam setiap hari Bapak Ibu pegang gadget dan baca gadget? Dan itu lebih dari membaca Alkitab, bukan? Coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengatakan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau supaya hati kita tetap dan terus bergairah dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya mata hati kita tidak berpaling dari Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang belajar tentang penyembahan. Bapak Ibu, seperti apa penyembahan itu Bapak Ibu? Ada orang yang berkata, oh penyembahan itu kalau sedang ada di gereja. Kalau menyanyikan lagu slow, kalau menyanyikan lagu Haleluya 12 kali, itu baru penyembahan. Oh, kalau berbahasa roh, Kiramaya she Fria laba 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 Inamora Kurawashi, itu penyembahan. Kalau Bapak Ibu menangis, kalau Bapak Ibu merinding, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, itu penyembahan. Bapak Ibu, saya mau katakan, itu hanya bagian dari bentuk penyembahan. Itu hanya sebagian kecil saja Bapak Ibu. Dan saya mau Bapak Ibu mengerti apa arti dari penyembahan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, penyembahan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan, yang seperti Alkitab katakan, lebih dari sekedar menyanyi lagu penyembahan, lebih dari sekedar
berbahasa roh. Tetapi bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Amin. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu, sikap hati yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Sikap hati di mana Bapak Ibu terus menerus menyatakan kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu terus menerus menyatakan rasa cinta kepada Tuhan dan melekatkan hati kita kepada Tuhan terus menerus. Menyatakan rasa kasih kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pujian. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Bapak Ibu, berjalan dengan Tuhan setiap hari. Walk with God every day, every moment. Talk to God every day, every moment. Berjalan dengan Tuhan setiap hari. Berbicara dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang bisa kita rasakan, Tuhan yang bisa kita lihat. Siapa bilang Tuhan bisa kita lihat? Apa Bapak pernah lihat Tuhan? Bapak Ibu, bukan saya melihat Yesus ada di depan saya, dan saya belum pernah ngalamin itu secara real. Tapi saya bisa rasakan dia ada di dekat saya. Dia ada di depan saya. Dia ada di sisi saya. Dan memeluk saya. Dan saya memegang bahunya. Saya menangis di bahunya. Saya merasakan pelukannya yang begitu hangat. Jadi sekali lagi, menyembah itu, penyembahan itu, menyembah Tuhan itu bukan hanya berarti mengangkat tangan, melompat-lompat, menangis, merinding, menaikkan pujian. Sekali lagi, itu hanya sebagian kecil dari penyembahan. Nggak salah Bapak Ibu, nggak salah Bapak Ibu mengangkat tangan, nggak salah Bapak Ibu menangis, nggak salah Bapak Ibu melompat-lompat, nggak salah Bapak Ibu, nggak salah Bapak Ibu berlutut, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu sangat perlu. Itu sikap hormat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kenapa di dalam ibadah, ketika kita menyembah, di dalam penyembahan korporat, seringkali kita berteriak, kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai. Bapak Ibu, semua itu ada ayatnya di Alkitab. Dan kita harus mempraktekkan itu. Kenapa kalau kita ada di dalam penyembahan, di dalam worship leader menyanyi, hati kita bergelora, hati kita berteriak, yes Tuhan, amin Tuhan. Bapak Ibu, itu bukan asal-asal. Tapi Bapak Ibu, kita nggak tahan, karena di dalam hati ini mau berteriak, dan itu semua ada artinya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cari dan baca di Alkitab, khususnya di dalam kitab Mazmur. Daud berkata di dalam Mazmur 103 ayat 1. Nanti Bapak Ibu kita akan baca Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatimu. Selanjutnya Zefanya pasal 3 ayat 17. Zefanya pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar lagi tentang penyembahan ini. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 15, ayat 1 dan sampai 5. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 5. Nah, judul perikop ini adalah kepercayaan Abraham diuji. Bapak Ibu perhatikan, Abraham ini diuji oleh Tuhan. Abraham diuji imannya. Abraham diuji hatinya. Apakah hati Abraham melekat kepada anaknya atau kepada Tuhan? Bapak Ibu, mari kita akan membacanya. Kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 5. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah Bapak Ibu perhatikan, setelah Abraham memiliki Ishak, anak di masa tuanya, dan ketika Tuhan melihat hati Abraham ini, hati Abraham ini mulai tertuju kepada anaknya Ishak. Firman Tuhan mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, di dalam terjemahan New Living Translation, dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Genesis chapter 22 verse 2. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. Nah Bapak Ibu, di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Tetapi di dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, take your son, yes, Isaac, whom you love so much. Dikatakan seperti ini, atau diterjemahkan, whom you love so much, yang engkau sangat kasihi. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan yang engkau kasihi, tapi dalam bahasa Inggrisnya dituliskan yang engkau sangat kasihi. Kenapa Tuhan bilang begitu Bapak Ibu? Kenapa? Karena Abraham sangat mengasihi Ishak. Dan menurut saya, mungkin saja Abraham mengasihi Ishak secara berlebihan. Dan saya memakluminya, karena Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan, yang lahir di masa tuanya. Dan Ishaklah yang akan menjadi penerus generasinya. Ishak adalah anak yang dinantikannya selama 25 tahun.
Jadi nggak salah kalau Abraham sangat mengasihi Ishak. Dan hati Abraham mulai condong untuk mengasihi Ishak. Lebih dan lebih dan lebih lagi. Nah Bapak Ibu, bukankah hati kita pun terkadang lebih condong mengasihi yang lain? Lebih daripada mengasihi Tuhan. Bukankah hati kita pun terkadang lebih condong mengasihi sesuatu yang di luar Tuhan, lebih daripada mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, itulah yang membuat kecemburuan Tuhan itu muncul. Bapak Ibu, Tuhan gak suka kalau kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi Tuhan. Tuhan cemburu Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi saya katakan kalau Tuhan cemburu itu, sekali lagi saya mau katakan, karena Tuhan itu besar kasihnya kepada kita. Karena Tuhan mau memproteksi kita. Bukan berarti Tuhan egois. Kalau cemburunya manusia itu egois. Tapi itu bukan berarti Tuhan egois. Karena Tuhan itu memiliki gairah yang begitu rupa terhadap kita. Dan Tuhan mau mengasihi kita. Karena di luar Tuhan kita akan mengalami kehancuran. Percayalah Bapak Ibu, ketika hati kita menyimpang dari Tuhan, ketika kita berpaling dari Tuhan, dan kita berada di luar Tuhan, kita akan mengalami kehancuran. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, Abraham ini ketika Tuhan melihat Abraham dan dia sangat mengasihi anaknya, Tuhan itu cemburu. Kan Abraham hatinya mulai berpaling kepada anaknya dan lebih condong mengasihi Ishak, sehingga Tuhan mau menguji hati Abraham. Apakah Abraham lebih mengasihi anaknya Ishak atau lebih mengasihi Tuhan? Dan Tuhan berkata, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, apa respon Abraham ketika Tuhan menyuruh untuk mengorbankan anaknya yang dikasihinya itu Bapak Ibu? Apakah Abraham sedih hatinya dan menolak perintah Tuhan? Apakah Abraham tidak mau pergi ke gunung Moria? Tidak Bapak Ibu. Tidak sesaat pun Tuhan mendapati Abraham meragukan Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan Alkitab mencatat, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan oleh Allah padanya. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan Abraham langsung mempersiapkan segala keperluannya. Dan keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu, 3 hari lamanya Abraham sampai ke tanah Moria. Dan ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujang, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah Bapak Ibu, dikatakan kami akan sembahyang. Bapak Ibu, kata sembahyang di sini sebenarnya terjemahannya di dalam bahasa Inggris adalah menyembah.
Aku dan anakku akan menyembah Tuhan. Ini Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam terjemahan New King James Version. Kejadian pasal 5 ayat 22. Kejadian 20 ayat 5. New King James Version. Genesis chapter 22 verse 5. And Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. The lad and I will go and worship, and we will come back to you." Nah Bapak Ibu, disinilah worship pertama kali disebut di Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya Ishak ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib tanpa paksaan, dengan passion, Bapak Ibu. Makanya filmnya diberi judul The Passion of the Christ. Passionnya itulah yang menyelamatkan Bapak Ibu saudara saya. Amin. Bapak Ibu, Yesus rela tanpa paksaan dia naik ke atas mezbah untuk dibakar habis, untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan. Dan itu juga yang menjadi gambaran Ishak. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu, Bapak dan anak ini sepakat. Abraham dan Ishak sepakat. Dan Ishak berkata, "Bapak, inikah yang Tuhan minta?" Jawab Abraham, "Iya, anakku." Kata Ishak, "Kalau begitu, lakukanlah." Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu, Abraham mengerti kalau Tuhan melihat hatinya Abraham ini mulai condong kepada Ishak. Sehingga Tuhan memerintahkan seperti ini. Dan Ishak pun dia mengerti ketika dia ada di atas gunung. Semuanya sudah komplit. Kayu bakar sudah ada. Pisau sudah ada. Apinya sudah ada. Semuanya sudah ada. Semuanya sudah komplit. Tapi mana korbannya? Mana domba yang mau dikorbankan? Dan Ishak tahu bahwa dialah yang akan dikorbankan. Bahwa dialah korban itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Bapak dan anak ini tahu arti penyembahan. Abraham dan Ishak tahu arti penyembahan. Jadi Bapak Ibu, arti dari worship, arti dari menyembah itu, arti dari penyembahan itu, apa Bapak Ibu? Memberi yang terbaik dan yang paling baik dari hidup kita kepada Tuhan. Itulah penyembahan. Itulah latreo. Jadi kata worship ini sekarang jelas artinya memberikan yang paling terbaik dalam hidup kita, yang sangat terbaik dari hidup kita. Nah Bapak Ibu, menjadi penyembah itu adalah proses umur hidup. Bapak Ibu akan diuji, dan diuji terus. Dan Tuhan akan melihat. Tuhan tahu kepada siapa hati Bapak Ibu melekat. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan berjalan dengan Tuhan. Dan semakin kita berjalan dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti arti membawa yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu, banyak orang memberikan sisa kepada Tuhan, memberikan remeh-remeh kepada Tuhan, dan bukan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, lewat penyembahan, Tuhan menguji hati kita.
Dan Tuhan tahu kepada siapa hati kita melekat. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya tegaskan, menyembah itu memberi yang terbaik dari apa yang Bapak Ibu punya dalam hidup Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Waktu, tenaga, pikiran, harta, kemampuan, skill atau keahlian, keterampilan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang tidak mengerti kalau penyembahan itu adalah menguji hati kita. Di mana hati kita berada? Kepada siapa hati kita melekat? Kepada uang? Kepada harta? Kepada jabatan? Kepada anak? Kepada hobi? Kepada apa, Bapak Ibu? Kepada pekerjaan? Atau kepada apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, siapa kamu sebenarnya? Who you are? Dan bagaimana cara hidupmu? Itulah yang dihitung sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi siapa kita sebenarnya? Dan bagaimana cara hidup kita? Itulah yang dihitung sebagai penyembahan. Bapak Ibu, supaya lebih jelasnya kita akan baca Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam terjemahan Alkitab The Message, mari Bapak Ibu kita akan baca. Ya, dikatakan John chapter 4 verse 23. But the time is coming. It has in fact come when what you are called will no matter, and where you go to worship will not matter. It is who you are and the way you live that count before God. Your worship must engage your spirit in the pursuit of truth. That's the kind of people the Father is out looking for. Those who are simply and honestly themselves before Him in their worship. Tapi sudah tiba waktunya. Bukan sebagai apa engkau dipanggil dan di mana engkau menyembah. Bukan soal engkau menyembah di mana. Katanya bukan soal bagaimana caramu menyembah, tetapi siapa engkau sesungguhnya dan bagaimana engkau hidup. Itulah yang diperhitungkan Tuhan. Itu yang dihitung sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap apa saja, sebut saja setiap saat, Dia melihat kita. Pak, ini segini banyaknya orang. Apa iya Tuhan melihat kita? Ya. Tuhan kita kan ada di mana-mana. Mata Tuhan kita kan ada di mana-mana. Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Makanya Dia namanya maha kuasa, maha tahu. Tuhan melihat setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita buat, tindakan kita, perkataan kita, pernyataan kita, apa yang kita lakukan.
bahkan yang paling dalam di dalam hati kita. Tuhan tahu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu beribadah dan Bapak Ibu pura-pura, Bapak Ibu pura-pura seperti malaikat, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Yang nyembah pakai topeng, Tuhan tahu. Yang pura-pura, Tuhan tahu. Alkitab berkata, Tuhan, Kau tahu seluruh hatiku, seluruh hidupku. Kalau aku berdiri, kalau aku berjalan, kalau aku duduk, kalau aku tidur, berbaring, Tuhan tahu semuanya. Nah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, di dalam Mazmur pasal yang ke-139. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, Tuhan memelihara hidup kita. Dia yang menebus kita dari dosa. Dia yang mengampuni kita. Dia yang mengangkat kita ketika kita jatuh ke dalam tempat yang kotor. Ketika kita penuh noda. Ketika kita binasa. Tapi Tuhan angkat kita. Ada pengharapan. Ada kekuatan. Tuhan yang memberi kehidupan. Tuhan yang memberi nafas hidup. Tuhan yang menjaga kita setiap saat. Dia yang menarik kita dari lubang maut. Dia yang menggendong kita ketika kita sakit, ketika kita lemah. Dia yang cover kita sampai mencapai puncak destiny kita. Dia Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu, setiap kita yang mengerti ini, Bapak Ibu akan menyembah Tuhan dengan seluruh kebenaran dan seluruh pengertian. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti Tuhan yang disembah, yang kita sembah seperti itu, yang mau memberi hidupnya, bahkan nyawanya, tidak disayangkan. Tuhan yang membuat hidup saya dipelihara, dijaga, dilindungi, diangkat kalau jatuh. Tuhan yang gendong kita, Tuhan yang selamatkan kita. Saya berdoa, biarlah kita yang mengerti ini, kita akan menyembah Tuhan dengan seluruh kebenaran dan seluruh pengertian kita. Amin. Jadi nggak ada orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang nggak bisa nyembah Tuhan kalau ngerti hal ini. Bapak Ibu mau tahu who you are? Siapa engkau sebenarnya? Siapa Bapak Ibu sebenarnya? Bapak Ibu, kita ini sebenarnya hidup kita inilah yang dihitung sebagai penyembahan. Jadi kalau Bapak Ibu, ya katakanlah 70% dalam hidup Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu pikirkan, tindakan kita, itu semua menunjukkan who you are. Itu menunjukkan dirimu yang sesungguhnya. Jadi kalau Bapak Ibu hidupmu 70% engkau tiap kali utang dan terus utang, 70% hidupmu engkau tukang utang, urusannya soal uang, fokusnya uang dan uang terus, 70% hidupmu kalau engkau khawatir, kesal, marah terus, 70% hidupmu seperti itu. Itu menunjukkan engkau yang sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang 70% itu engkau melayani Tuhan, engkau bicara tentang Tuhan, hatimu tertuju buat Tuhan, tertuju kepada Tuhan, itulah hidupmu yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melayani Tuhan karena dijadwal atau ditugaskan, dan Bapak Ibu melakukannya sebagai tugas, maka pelayanan Bapak Ibu itu tidak dihitung sebagai penyembahan.
Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani, itulah yang disebut dengan penyembahan. Bapak Ibu melakukannya dengan penuh syukur, itulah yang disebut dengan penyembahan. Dan ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk Tuhan, kemudian seperti ada sesuatu yang mengalir keluar dari hati Bapak Ibu, itulah kemurnian hati Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu bisa memberkati orang lain, itulah yang dihitung sebagai penyembahan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa menangkap hati Tuhan, Bapak Ibu bisa menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu bisa menyukakan hati Tuhan, Bapak Ibu sedang ada di level penyembahan yang semakin tinggi. Keintiman Bapak Ibu dengan Tuhan akan menjadikan penyembahan Bapak Ibu semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu akan dibawa semakin tinggi dan semakin tinggi di hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat di ruang Maha Kudusnya, di ruang tata Allah. Amin. Bapak Ibu perhatikan, ada banyak orang ketika beribadah, ketika memuji Tuhan, tapi pikirannya fokusnya ke masalah rumah, ke masalah tagihan, ke masalah utang yang belum dibayar, ke masalah uang, ke masalah pekerjaan, ke masalah yang lain-lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, the real orang itu, sesungguhnya orang itu tidak sedang menyembah, tidak sedang menyenangkan hati Tuhan, tidak sedang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu, semua itu topeng. Penyembahannya adalah topeng, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada banyak orang ketika beribadah tetapi main gadget, scroll gadget, baca WA, dan bukan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, penyembahannya itu topeng, Bapak Ibu, karena dia tidak sungguh-sungguh memberikan hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, penyembahan itu harus keluar dari sini, dari hati, keluar dari hati yang paling dalam. Sikap hati kita itu harus terus-menerus menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Sikap hati kita itu harus terus-menerus menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, amin. Mari malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk terus melekatkan hati kita kepada Tuhan dan membawa hidup ini sebagai penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu sebagai penyembah. Hidupku adalah penyembahan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini saya mau menaikkan satu pujian. Tetap setia. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi
setia. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.